Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota Siti Barakatus Salsabila NIM 2008 1080 15, Nika Ratnadina dan Mita Ferbilia Putri akan membahas materi tentang prosedur intervensi dan rujukan dini penyimpangan tumbuh kembang anak dan proses pencatatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi hasil deteksi dini tumbuh kembang anak. Yang pertama ada A, intervensi dan rujukan penyimpangan tumbuh kembang anak. Apa sih intervensi dini penyimpangan perkembangan anak? Yaitu tindakan tertentu pada anak yang perkembangannya tidak sesuai dengan pada umumnya. Penyimpangan perkembangan bisa terjadi pada salah satu atau lebih kemampuan anak, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan berbicara, bahasa, kemampuan kemandirian anak. Tindakan intervensi tersebut berupa stimulasi perkembangan terarah yang dilakukan secara intensif selama 2 minggu, yang diikuti dengan evaluasi hasil intervensi stimulasi perkembangan. 1. Intervensi perkembangan. Yang kedua, evaluasi intervensi perkembangan, dan yang ketiga, rujukan dini penyimpangan perkembangan anak. Rujukan ini dibagi 3, yaitu dibagi 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat keluarga dan masyarakat. Yang kedua, tingkat puskesmas dan jaringannya seperti PAUD, posyandu, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, tingkat rumah sakit rujukan. Dan B, ada pencatatan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi program SDID-TK. Yang pertama ada pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan deteksi dini tumbuh kembang anak di tingkat puskesmas dan jaringannya seperti yang telah saya sebutkan tadi, menggunakan sistem yang sudah ada dengan tambahan beberapa formulir untuk melaporkan kegiatan ini. Pencatatan puskesmas yang dilakukan deteksi dini tumbuh kembang anak perlu menyediakan beberapa formulir. Yang pertama ada formulir deteksi dini tumbuh kembang. Yang kedua, register deteksi dini tumbuh kembang, dan yang ketiga ada register kohort kesehatan bayi umur 0 sampai 11 bulan. Dan register kohort kesehatan balita dan prasekolah. Hasil screening DDTK yang dicatat di kohort bayi adalah sebagai berikut. A. Pemantauan perkembangan minimal 4 kali, yaitu 1 kali pada umur 3 bulan, 1 kali pada umur 4 sampai 6 bulan, dan 1 kali pada umur 7 sampai 9 bulan, dan 1 kali pada umur 10 sampai 12 bulan sesuai standar. B. Penimbangan minimal 8 kali. C. Status gizi, yaitu kurus sekali, normal, dan gemuk. D. Hasil DDTK sesuai, meragukan, dan menyimpang. Hasil screening DDTK yang dicatat di kohort balita dan anak prasekolah adalah sebagai berikut. A. Pemantauan perkembangan setiap 6 bulan sekali. B. Penimbangan minimal 8 kali. C. Status gizi, yaitu kurus sekali, dan gemuk. D. Hasil DDTK yaitu sesuai, meragukan, dan menyimpang. B. Pelaporan. Adapun formulir yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Formulir rekapitulasi DDTK di tingkat puskesmas. 2. Formulir rekapitulasi DDTK di tingkat kabupaten atau kota. Yang ketiga, formulir rekapitulasi DDTK di tingkat provinsi. C. Monitoring dan evaluasi. Monitoring adalah pengawasan kegiatan secara rutin untuk menilai pencapaian program terhadap target melalui pengumpulan data mengenai input, fresh, dan output secara reguler
dan terus-menerus. Sedangkan evaluasi adalah suatu proses untuk membuat penilaian secara sistematik untuk keperluan pemangku kepentingan-kepentingan mengenai suatu kebijakan, program, upaya atau kegiatan berdasarkan informasi dan hasil analisis yang dibandingkan dengan relevansi, efektivitas, biaya, dan keberhasilan. Aspek pokok monitoring evaluasi SDI-DTK di setiap tingkat. Yang pertama, tingkat pusat. Tingkat pusat itu melalui beberapa tahap. Yang pertama, melakukan monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis program SDI-DTK dalam pelayanan kesehatan anak. Yang kedua, melakukan pembahasan program SDI-DTK dalam rapat kondisional teknis program kesehatan keluarga. Yang ketiga, menggunakan hasil monitoring untuk memberikan advokasi kepada pemerintah daerah. Dan yang terakhir, mengadakan pertemuan evaluasi tahunan program SDI-DTK. Aspek pokok monitoring evaluasi SDI-DTK yang selanjutnya yaitu di tingkat provinsi. Yang pertama, melakukan monitoring dan evaluasi serta bimbingan SDI-DTK dalam pelayanan kesehatan anak. Yang kedua, memuaskan pembahasan SDI-DTK dalam raker kesehatan daerah program kesehatan keluarga. Yang ketiga, menggunakan hasil monitoring untuk advokasi kepada penentuan kebijakan. Yang keempat, yaitu mengadakan pertemuan secara evaluasi tahunan program SDI-DTK. Yang selanjutnya yaitu di tingkat kabupaten atau kota. Yang pertama, melakukan monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis program SDI-DTK dalam pelayanan kesehatan anak. Yang kedua, memuaskan pembahasan SDI-DTK dalam raker kesehatan daerah program kesehatan keluarga. Yang ketiga, menggunakan hasil monitoring untuk advokasi kepada penentuan kebijakan. Yang keempat, mengadakan pertemuan secara evaluasi tahunan program SDI-DTK. Yang selanjutnya yaitu di tingkat puskesmas. Yang pertama, melakukan monitoring melalui PWS atau KIA. Yang kedua yaitu menggunakan hasil monitoring dan evaluasi untuk melakukan bimbingan teknis kepada jaringan yaitu PAUD, Posyandu, dan lain-lain, dan untuk advokasi kepada penentu kebijakan. Dan ketiga yaitu pertemuan evaluasi secara berkala. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf yang sekurang-kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.